Assalamualaikum Bapak Ibu para investor properti. Kali ini saya akan mendemokan bagaimana perhitungan passive income di proyek PT Tomolen G. Nah, yang sekarang sedang berjalan ada 4 proyek, masing-masing dengan potensi passive income yang berbeda, menyesuaikan lokasi atau letak strategisnya. Misalkan yang si Gura-Gura ini kenapa kok bisa kita sewakan 2 juta per bulan, karena dia memang deket banget sama Universitas Brawijaya, cukup 3-5 menitan ya. Bahkan mahasiswanya jalan kaki pun bisa kalau yang si Gura-Gura ini, karena memang lebih dekat ya. Sedangkan yang lain itu masih berjarak, kalau yang Merjo ini sekitar 10 menitan dari UB ya. Kalau ini mungkin 3-5 menit, kalau ini bisa 10 menitan. Kalau yang Konfi ini sekitar 10 menitan juga, cuman berbeda lokasi ya. Kalau ini yang ini di Suhat, kalau ini di Merjosari atau di Jayogreen. Sedangkan yang Dau ini adalah yang dekatnya UIN Kedokteran ya, yang kampus baru yang akan dibangun itu ya, yang Lafal Bismillah itu ya. Nah ini, jadi masing-masing punya potensi income yang berbeda, menyesuaikan dari lokasi atau tempat strategisnya. Oke, di manajemen kami yang bekerja sama dengan Brawijaya Multiusaha ada 2 skema Bapak Ibu. Yang pertama adalah skema pertama yang bagi hasilnya 90/10. 10% untuk kami yang mengelola, yang 90 untuk Bapak Ibu yang punya propertinya. Sedangkan skema yang kedua yang 20% untuk kami yang mengelola, sedangkan 80 untuk Bapak Ibu yang punya itu. Bedanya apa Pak? Bedanya adalah yang skema 2 ini jenengan terima beres gitu ya. Nah, kalau skema 1 ini saya buatkan hitungan sekalian ya. Misalkan saya buatkan hitungan seperti ini. Nah, misalkan di Merjosari kan kita punya 14 kamar ya, dengan perhitungan passive income per bulannya sekitar 21 juta. 21 juta itu masih kotor Bapak Ibu, belum kita bagi ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu pakai skema 90/10, nah seperti ini, Bapak Ibu terimanya 18.900.000 sebagai owner ya, pemilik propertinya, dan kami sebagai manajemen terimanya 2.100.000. Nah, ini hanya meliputi kebersihan dan keamanannya saja. Tetapi kami tidak mencari anak kosnya gitu ya. Hanya kebersihan, misalkan ngisi token, bayar PDAM dan lain sebagainya. Nah, kemudian skema yang kedua, Bapak Ibu terima beres 80/20. 80% untuk Bapak Ibu yang pemilik propertinya, 20% untuk kami yang mengelola kosnya ya. Nah, 80% Bapak Ibu dari 21 juta terimanya adalah 16.800.000. Dan kami terima 20%-nya yaitu, tetapi kami juga membuatkan konten iklan, videonya, info kamar yang kosong gitu ya. Info kamar yang sudah terisi, mengelola nanti iklan juga di Meta Ads-nya ya. Kemudian laporan keuangan nanti akan kami laporkan tiap 3 bulan ya, uang masuk, uang keluar gitu ya. Kemudian kita bantu cari anak kosnya, kan kami sudah bekerja sama ya dengan Brawijaya Mitra Usaha ya. Oke. Langsung punyanya UB Bapak Ibu, jadi kita langsung kerjasama. Jadi gitu, jadi cari anak kosnya, komplain kalau ada anak kosnya, misalkan Bapak Ibu dari luar Malang ya, tiba-tiba malam-malam terima telepon, Pak kerannya bocor, Pak lampunya mati, kan enggak enak itu, jauh-jauh dari Surabaya, dari Bali, Jakarta, masa ya terima komplain anak kosnya gitu. Jadi ini solusi buat Bapak Ibu yang dari luar Malang ya, solusinya seperti ini. Kemudian kebersihan dan keamanan, kemudian kerusakan kecil, meliputi kayak keran bocor, ganti lampu, dan lain sebagainya. Intinya kerusakan kecil ya. Nah, pertanyaannya apakah ini sudah bersih? Ternyata, apakah ini sudah bersih ya? Antara 80%-nya segini atau 90% segini? Jawabannya belum Bapak Ibu. Karena masih ada pengeluaran rutin atau fixed cost-nya untuk apa? Untuk bayar wifi, ini ya, untuk PDAM, ya untuk cleaning service, nanti akan gajinya sekitar 1,5 juta per bulannya. Nah ya kalau profit bersihnya gampang, tinggal ini aja 18.900 minus 1,5 juta gitu aja, itu profit bersihnya. Ini masih kotor ya. Sama kalau jenengan ambil yang ambil yang 80% juga skema 2 juga sama. 16.800 minus 1,5 juta ya. Jadi kemungkinan masih 15 jutaan lah per bulannya. Kalau Bapak Ibu ngambil yang Merjosari 14 kamar ya. Nah, kebetulan di proyek kami di Merjosari ini ya, ini fasadnya kayak gini ya. Nah, di proyek kami di Merjosari ini sudah berjalan 1,5 tahun Bapak Ibu. Sekitar 1,5 tahunan, dan 200 unit, dari 180 unit hanya tersisa 2 unit.
dalam tempo 1,5 tahun. Nah ini ya, tinggal di GOB 7 sama GOB 20 kalau Bapak Ibu perhatikan. Di sini dan di sini nanti akan dekat masjid dan dekat Pasum sini ya. Gitu ya. Jadi 180 unit di unit kami ini di Merjosari, dan memang best sellernya ya memang rumah kos ya untuk segmen saat ini ya. Oke, itu dulu untuk pembahasan terkait seputar manajemen sewa kelola yang kami sediakan ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya doakan semoga sehat selalu, rezekinya lancar, dan bisa beli properti yang diinginkan dan produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.